Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Memasuki hari yang ke-25, kita akan membahas Quran surat Asy-Syukhruf ayat 36, 37 dan 38. Itu ada di juz surat ke-43 yang ada di juz 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, ayat Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Dan sungguh mereka, setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Sehingga di ayat 38-nya, apabila orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, wahai, sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat. Memang setan itu teman yang paling jahat bagi manusia. Shadaqallahul. Jadi jelas sekali ya, antara Al-Quran itu tidak, kalau kita nggak mau ya sudah, setan itu Allah memberikan kesempatan setan untuk menyesatkannya, karena kita tidak meminta pertolongan Allah dan minta petunjuk di dalam Al-Quran, makanya setan yang datang. Di sini di dalam tafsir Mukatsir itu disebutkan, jadi Abu Razak mengatakan telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Sa'id Al-Jariri yang mengatakan bahwa telah sampai kepada kami, yaitu surah Asar ya. Ini bukan berupa hadis tapi asar ya, yang menyebutkan bahwa apabila orang kafir dibangkitkan dari kuburnya di hari kiamat nanti, maka tangannya digancetkan dengan setan, jadi didekat di tangannya itu bisa digancetkan setan yang selalu menjadi temannya di dunia. Maka setan itu tidak pernah terpisah lagi darinya hingga keduanya dijemputkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Yang dimana itu terjadi saat orang kafir itu mengatakan penyesalan di akhir surat, di surat yang 38 itu. Dan disebutkan oleh firman-Nya, dia berkata, aduhai, semoga jarak antara aku dan kamu sih jarak antara masyrik dan maghrib, timur dan barat. Maka setan itu adalah teman yang menerima yang dimaksud, dan masyrik yaitu antara timur dan barat, yaitu istilahnya seperti itu ya. Jadi temannya setan, karena sesungguhnya setan tuh memang musuh yang nyata. Allah berulang kali menceritakan di awalnya di Al-Baqarah itu setan tuh yang menjerumuskan, yang menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa turun dari surga. Anak licikannya setan itu bermanis-manis, sama yang buruk jadikan indah dalam pandangan setan. Dan kalau kita meninggalkan Al-Quran, padahal Al-Quran itu ya yang akan sebagai hujah, yang akan membela kita, dia akan dampingi kita kepada Allah. Al-Baqarah datang, ini ya Tuhanku, dia telah membacaku yang lama, dia melindungi kita ya. Semuanya, apalagi yang hafiz ya, yang hafiz kan jelas kalau dekat Al-Quran, yang hafal Al-Quran itu ya jadi keluarganya Allah, sudah tanpa hisab, malah bisa memberikan mahkota kepada orang tuanya dan mendapatkan syafaat untuk keluarganya gitu ya. Malah ada yang lebih gampang lagi, nggak usah sampai lah kita hatam ya. Ada yang Quran, teman-teman silakan melihat ya, kita sering membaca surat apa itu ya. Jadi kalau kita di alam kubur kita akan ditemani, bentar saya lihat dulu, yaitu surat Al-Mulk. Jadi ya, dengan baca surat Al-Mulk ini, surat yang ke-67 itu tuh akan menyampaikan siksa kubur. Jadi keutamaan itu syafaat bagi pembacanya, penunjuk hati pada hari kiamat, menghapus dosa-dosa, mencegah dari siksa kubur. Jadi satu riwayat Anas Sa'id sebutkan bahwa seorang muslim yang membaca Al-Mulk setiap malam akan terhalangi dari azab kubur. Yaitu dari hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, ada suatu surat dalam Al-Quran yang berjumlah 30 ayat, di mana surat tersebut akan memintakan syafaat bagi pembacanya hingga ia diampuni. Surat itu adalah surat Al-Mulk. Jadi Masya Allah ya, ini kan jajal sekali di surat Az-Zukhruf 36-37 itu, bahwa yang berpaling dari Al-Quran, setan menyesatkannya dari teman karibnya. Nah, a'udzubillahi min dzalik, mudah-mudahan saat Al-Quran kita terhindar ya dari biji ratu setan. Kita mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baiklah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri kajian ini dengan mengucapkan istighfar dan hamdalah, astaghfirullahaladzim, alhamdulillah beralamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.